Medio 1991 mungkin menjadi salah satu periode yang dikenang dan bersejarah bagi PT Bentul International Investama Tbk. Selain kisah legendaris Ong Hok Leong ketika mendirikan perusahaan tersebut pada 1930. Perubahan kebijakan industri pertembakauan yang datang bersamaan dengan lilitan utang membuat PT Bentul International Investama Tbk merana pada awal dekade 1990-an hingga terpaksa berbagi kepemilikan dengan Peter Sondag yang merupakan founder Raja Wali Group dan kelak dilepas ke British American Tobacco. Pada pertengahan 1991, Bentul sejatinya mengalami apa yang terjadi pada lazimnya problematika bisnis perusahaan rokok. Perubahan kebijakan tarif cukai, faktor tingginya harga cengkeh, hingga aturan pembatasan mesin untuk produksi rokok yang diterapkan pemerintah pada masa itu membuat perusahaan ini terancam keselamatannya. Namun, kondisi itu diperparah dengan arus keuangan yang makin tak teratur sejak Bentul mengalami devaluasi akut pada 1986. Pada saat bersamaan, mereka terlilit oleh beban utang sebesar 700 miliar rupiah, nominal yang fantastis untuk masa itu. Dorongan publik pun berdatangan pada pemerintah agar perusahaan tersebut diselamatkan. Maklum, kendati pemasukan cukai rokok belum sekontributif sekarang, peluang menjanjikan dari industri tembakau sudah dilihat dari berbagai kalangan. Namun, dorongan publik tersebut tampaknya tak membuat pemerintah langsung bergerak cepat memberikan bantuan. Pada akhirnya pula, bantuan itu tak pernah benar-benar datang. Hartarto lantas meluruskan bahwa bukan berarti pemerintah tak mau membantu. Sebenarnya, komunikasi sudah dijalin dengan perusahaan rokok. Krisis likuiditas PT Bentul mencuat ke publik setelah grup penasihat bisnis yang mewakili perusahaan itu menyatakan pada anggota sindikasi bank pemberi pinjaman bahwa kliennya tidak dapat membayar bunga pinjaman. Dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia edisi sehari sebelumnya, para bankir dan pelaku ekonomi mengkhawatirkan bila krisis RMBA berpengaruh terhadap kepercayaan investor asing. Akibat krisis tersebut, kreditur asing bisa semakin selektif terhadap debitur Indonesia dan mungkin tak percaya lagi. Cara bertahan Bentul akhirnya memang tidak minta bantuan pada pemerintah. Namun, bukan berarti mereka juga tak menerima uluran bantuan dari pihak lain. Krisis likuiditas itu mendorong konsorsium pemberi pinjaman yang terdiri dari 17 bank, baik asing maupun lokal, untuk membentuk komite penyelamat. Komite ini ditugaskan untuk mengevaluasi semua penyebab kesulitan keuangan, termasuk melakukan upaya pemberian injeksi modal untuk pembelian barang baku. Waktu pun berjalan. Pada 5 November 1991, lantas dihelat rapat umum pemegang saham luar biasa. Dari pertemuan ini, sebuah jalan keluar disepakati. 70% saham yang masih dimiliki keluarga Bentul akan berpindah tangan kepada Raja Wali Group. Raja Wali sebenarnya bukan wajah baru. Grup konglomerasi asal Sidoarjo ini sebenarnya sudah punya saham di Bentul sejak 1987. Hanya saja statusnya masih sebatas pemilik minoritas. Budi GW Budiarto, Direktur Operasional Bentul saat itu, hanya mengatakan bahwa tidak adanya pengumuman suntikan dana tersebut disebabkan Bentul masih dalam tahap audit. Budi yang saat itu ditaruh Raja Wali ke Bentul setelah portofolionya bersama Deutsche Bank tak membeberkan strategi spesifik yang akan ditempuh Raja Wali. Namun satu hal yang pasti,
Saat itu, Raja Wali banyak mengandalkan bantuan bank-bank dalam negeri. Memang ada sekitar 30 bank yang terlibat memberikan pinjaman pada Bentul, dan tak sedikit yang harap-harap cemas. Namun bank-bank yang memberi porsi pinjaman tinggi kepada Bentul seperti BRI dan BBD rupanya masih percaya pada bank itu. Wajar saja sebagian bank masih percaya, sebab prospek cukai memang teramat tinggi. Sebagai gambaran, pada 1990 hingga 1991 alias saat krisis Bentul terjadi, penerimaan cukai hanya sebesar 1,8 triliun rupiah dan cuma 4% dari penerimaan dalam negeri. Kita bandingkan dengan periode 1999 hingga 2000. Cukai rokok melonjak dari 10,4 triliun rupiah atau setara 7,3% penerimaan dalam negeri. Kemudian terus naik, hingga kini kontribusi cukai jadi salah satu penerimaan besar untuk negara. Selama periode itulah, Raja Wali berusaha membangun ulang citra Bentul. Dari yang awalnya lekat dengan citra perusahaan keluarga, pelan tapi pasti, Bentul berhasil melanjutkan ambisinya di tengah kompetisi pasar rokok yang kian ketat. Sayangnya, kondisi menyenangkan itu tak bertahan selamanya. Pada 2009, Raja Wali memutuskan menjual seluruh saham mereka di RMBA pada perusahaan tembakau asal Inggris, British American Tobacco Investment. Sama seperti Raja Wali, British American Tobacco adalah perusahaan yang sudah malang melintang. Mereka punya banyak anak usaha di negara lain seperti Imperial Tobacco Canada, Reynolds American, atau Pakistan Tobacco Company. Apesnya, sejauh ini bisnis BATI tak berjalan semulus ekspektasi awal. Mengacu laporan keuangan resmi yang mereka rilis, perusahaan terus mengalami kerugian sejak 2012 hingga 2018, sebelum akhirnya mencatatkan laba pada 2019. 4 tahun berselang, setelah 34 tahun melantai di pasar modal, RMBA akhirnya resmi delisting. Penghapusan saham emiten rokok ini resmi berlaku pada 16 Januari 2024.